saya berada di tengah-tengah arena ini di Saung Angklung Ujo, dan tadi saya selama 1,5 jam kurang lebih diberikan pertunjukan yang luar biasa, main angklung bersama-sama dan tadi sempat menari bersama-sama, dan dalam 1 jam terdekat malam ini saya akan bersama Saung Angklung Ujo. Ingin ngobrol dulu dengan pengunjung yang ada di sini. Halo. And your name please? Lauren. Lauren. Oke. Bisa bahasa Indonesia ya? Bisa. Tadi gimana melihat pertunjukan angklungnya? Menurut Lauren gimana? Ya, itu bagus sekali. Ya. Excuse me, and you are, your name please? Monica. Monica. Have you difficulties in playing angklung? Yes, I had, because I'm left-handed and just for the right hand, so for everybody else it was easy. Just Okay, so one of the coach should put the right yeah, position. and then it was easy. Oh, it's easier. Then it's easier, yes. And what do you think, angklung? Well, it's a really nice instrument. I had never seen such anything before, and I really like that. The music you can play with it is very. I never imagined that you can play so many things. Okay. You can play Bohemian with the Okay. Alright, Monica, Lauren, thank you. Nah, ini saya ingin memperkenalkan sudah ada Kang Opik, kumaha damang Akang. Sukses pertunjukannya. Seperti tadi tuh ramai terus setiap saat. Setiap hari seperti ini. Aduh, Ini yang luar ketiga biasa. hari ini. Wow. Tadi pagi, siang, sama sore. Sama sore. Sehari bisa ada berapa pertunjukan? Sehari bisa 3, 4, Wow. bahkan pernah 8 kali sehari. Sehari bisa 1.000 orang katanya. Bisa 2.000 juga. 2.000. Luar Satu biasa. pertunjukan, bukan sehari. Satu Wow. kali kunjungan begini. Kang mau melihat-lihat suasana di sini boleh? Boleh sekali. Kemana dulu ini pertama? Kita Ke sana, ke sini, lihat ke sana? pembuatan angklung bareng. Ayo, ayo, ayo. Yuk, Kang Daeng. Oh iya. Kang, udah beres. Toma. Sukses Kang, sukses luar biasa. Lagi mau diajak lihat-lihat Oh, iya. pembuatan angklung. Lauren mau ikut juga ya? Ayo. Luasnya 1,1 hektar ada Kang? Iya, betul. 1,1 hektar? Betul. Wow. Dan sehari bisa ada pertunjukan 4 kali kurang 4 lebih ya? kali bisa Seperti sehari. tadi. Dengan Iya. kapasitas berapa yang tadi? Nah, satu ini 600 lah untuk orang-orang bule seperti 600? beliau. Ya. Wow. Silakan, Kenyamannya, Akang. tapi bisa pernah sampai 2.000 orang. Pernah sampai 2.000 orang tapi duduknya Ya, berdesak-desakan. sehari 4 kali pertunjukan. Ya. 7 hari. Ya, itu Selama 7 hari tidak berhenti? 4 Wow. kali 7 seminggu. Ini nih, di Saung inilah ada tempat pembuatan juga. Betul. Ada pertunjukan juga, Betul, ya. manajemen juga. Terus Iya. apa lagi ya, Kang? Ya, boleh dilihat nih. Nah, proses ini- pembuatan angklung. Ah, ini Salah pembuatan satu ya. angklung. Ini Aha. salah satu, sebelumnya banyak. Kang, penasaran ini saya. Angklung itu kan tadi do re mi fa sol gitu ya. Bedanya ya, beda di mananya? Di ketinggiannya atau di buletannya beda do re mi itu di mananya, Kang? Sok atuh. Silakan masuk, silakan saja. Boleh ini? Ini nih, Pak, yang saya ingin tahu tadi antara do re mi fa sol bedanya dari lingkaran bambunya atau mana? Lingkaran dan tingginya. Lingkaran dan tingginya. Iya, Contohnya ini apa? Itu Do. nada do. Do. Ini re, mungkin lebih Ini re. lebih panjang do. Ini kan Oh iya. tingginya beda. Oh iya. Lingkarannya gimana? Lingkarannya ada Diameternya? yang bersama, ada yang beda sedikit aja nggak apa-apa. Oh gitu. Sehari ada berapa angklung diproduksi ini? Pak. Produksi itu kalau di sini sehari itu kalau semua orang bisa dari awal sampai akhir paling banyak 3 sampai 4 buah angklung. Paling banyak Satu itu. orang? Iya, iya. Tapi paling yang buat ada berapa orang berarti? banyak juga. Oh, ayo atuh. Hatur nuhun Bapak. Ini luar biasa keliling-keliling tadi capek juga. Oh, selamat malam. Dari Saung Angklung Ujo. Ibu di sini, Bang. Ramai banget. Biar dekat saya. Akang makasih tadi udah keliling-keliling jalan-jalan. Iya. Seru juga ya dalamnya ya. Sampai pembuatan itu di stem dulu suaranya kan harus tepat gitu ya. Ya itulah. Ya. Jadi memang di sini itu tidak hanya harus kelihatan begitu aja, tapi suaranya juga harus benar-benar. Lauren gimana kesan setelah keliling-keliling lihat-lihat semua Saung Angklung Ujo? Bagus sekali ya. Ya, saya senang. Oke, mungkin tidak banyak pemirsa yang mengetahui Lauren ini adalah seorang profesor di bidang antropologi ya, kebudayaan yang sedang mempelajari kebudayaan di Indonesia. Iya, Termasuk Saung Angklung Ujo ini. Kenapa pilih Saung Angklung Ujo yang diteliti salah satunya Lauren? Yang menarik itu memang dulu itu alat upacara adat
yang dipakai waktu pesta panen, tapi itu ya sudah jadi lambang nasional sampai internasional kalau diangkat oleh UNESCO sebagai satu lambang intangible cultural heritage dari manusia ya kalau jadi ya. Mungkin Bapak ini bisa gali-gali sedikit lagi mengenai soal itu. Iya, berkat Mang Ujo juga dan juga bapak-bapak ini angklung menjadi dikenal di seluruh dunia dan baru kemarin tanggal 9 Juli ya Kang ya? Ya. Mendapatkan rekor ya? Guinness World Record. Guinness World Book. Oke. Mumpung ada Loren di sini, penelitiannya selain angklung ini terutama selain intangible heritage, terus apalagi yang diteliti khusus untuk angklung ini, Loren? Ya, saya kira itu menarik juga, itu satu instrumen atau alat yang tidak bisa dipakai orang sendirian. Jadi harus kerjasama. Kalau dari soal musik atau musikologi itu pakai namanya hocketing, berarti orang ya baku pantung ya. Jadi itu enak juga ya, lain daripada banyak instrumen di dunia. Loren tahu tentang ada saung angklung Ujo nih, dari siapa? Saya dengar mengenai saung ini oleh dari Ibu Erna yang dia anak kandung Pak Daeng Sutingna. Nama Daeng Sutingna ini diabadikan di Daeng yang ini ya? Jadi Pak Daeng Sutingna itu bukan terkenal. Memang beliau inilah pencetus atau pembuat angklung Do Re Mi Fa Sol La Si dulu. Boleh dikatakan beliau ini bapaknya angklung. Wah, luar biasa. Tapi kemudian ketika Akang mendapatkan nama Daeng gitu, di nama Akang sendiri berat nggak Kang? Awalnya berat ya. Ketika itu kan bapak saya itu berguru sama Pak Daeng mengenai angklung. Kemudian setelah beliau berhasil belajar angklung, kemudian ketika ibu saya hamil gara-gara bapak saya tuh, Ya, iya. itu bicara sama Pak Daeng, Pak Daeng boleh tidak anak yang ada di kandungan istri saya ini diberi nama Daeng? Pak Daeng bilang boleh saja, tapi hati-hati dengan nama Daeng. Gitu. Itu yang membuat juga saya ada beban. Oke. Bahwa saya memang harus hati-hati dengan nama Daeng. Oh, mau dong tepuk tangannya untuk. Oke. Ibu Loren, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk 1 jam lebih dekat di acara TV One. Terima kasih. Dan akan ada lebih banyak cerita menarik mengenai saung angklung Ujo. Nanti akan ada pertunjukan juga dari yang sedang belajar di sini 3 bulan ya Kang ya, di saung angklung Ujo. Tapi nanti setelah jeda yang berikut. Minta izin ngobrol dulu sama akang-akang ini. Akang namanya siapa? Karena di wilayah Sunda jadi saya panggilnya Akang juga. Akang siapa namanya? Siapa nama Leo? Akang Leo. Akang Leo dari mana? Dari Fiji, Kepulauan Dari Fiji. Ya. Sudah berapa lama di Bandung di saung angklung Ujo?
2 months. 2 months. Yeah. Okay. Almost Almost 3 3 months. And you're from Fiji. What Yep. do you think about Saung Angklung Ujo? I believe they're doing a really great job trying to keep the culture and the traditions and the arts of the Indonesian and the Sundanese people. It's a thumb up to them, and they're doing a good job. Tadi saya melihat mereka berdua tari topeng juga ya, Kang ya? Di depan perform tadi sore. Betul. Do you think tari topeng is difficult or not? Yeah, it's a little bit difficult. It's difficult. Yeah. How many months, how many days you have to learn all of this tari topeng? I think 2 months. 2 months. Yeah, And you are Stanley from Vanuatu. Vanuatu. Big applause for Stanley. Terima kasih. Kang Opik, Vanuatu, Fiji. Dan saya masih melihat wajah-wajah yang lain. Ini semua memang sedang menuntut ilmu atau apa gitu di Saung Angklung Ujo. Selama berapa lama, Kang Opik? Mereka sebetulnya sekarang sudah hari-hari terakhir. Ada yang dari Amerika, ada Amerika, yang dari yang Australia. mana? Which one? Amerika? Wow. Oke. Okay. Australia. Azerbaijan. Spanyol. Prancis. China. And siapa yang belum? Bicara saja. Yang belum siapa? Ayo, yang belum siapa? Yang belum. Please. Kiribati. Jadi mereka ini sudah hampir berakhir gitu ya? Hampir berakhir. 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan ada di Iya, sini. betul. 15 orang, berapa belas orang sekali? 14 orang. 14 orang. Iya. Nanti setelah 3 bulan ganti orang lagi gitu? Iya, nanti tahun depan ada lagi. Oh, setahun hanya 3 bulan Setahun, saja? 3 bulan, betul ya. Wow, apa saja yang diajarkan kepada teman-teman dari mancanegara ini? Ya, tadi sore ketika pertunjukan banyak turis ada topeng. Ya, saya melihat tadi Nah, ada mereka Leo dan topeng. Stanley. Nah, sebetulnya hari sebelumnya mereka memainkan seperti ini, arumba, Oke. angklung. Aha. Kemudian juga jaipongan. Jaipong? Jaipongan. Kemudian juga mereka mengenal wayang golek. Pokoknya kesenian-kesenian Jawa Barat saja mereka Setelah belajar. kembali ke negaranya, Ya. diharapkan apa? Mereka menjadi corong Indonesia. Mereka menjadi informasi tentang Indonesia. Bahwa Indonesia terkenal dengan keramah tamahannya, terkenal dengan alam yang indah Dan dengan terutama yang kebudayaannya ya? Betul, Oke, kebudayaannya. kemarin juga Indonesia harum namanya di Washington ya, Ya, Kang ya. Ada 5.182 orang main angklung bersamaan dan ini memecahkan rekor dunia. ya. Ini ada kabarnya, Kang. Kita lihat dulu kabar berikut ini. Halo pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Wida Dan saya Kuswara. Fitriana, ada kami berdua sekarang berada di tengah-tengah ribuan Lautan manusia. Manusia. Dan kok ada lagu Indonesia Raya di Washington DC? ada banyak bule yang memegang angklung. Nah, ini memang adalah festival angklung yang diselenggarakan oleh KBRI ya. Ini inisiatifnya Duta Besar Dinopati Jalal yang mengumpulkan lebih dari 5.000 orang Benar. untuk memecahkan rekor dunia. Sebenarnya tidak memecahkan, mencetak rekor karena sebelumnya belum ada rekor dunia. Oh, gitu. Targetnya 5.000, ternyata terlampaui sebanyak 5.000. 5.180. Dan untuk memecahkan ini mendatangkan khusus maestro angklung dari Indonesia, Mang Ujo dari Jawa Barat. Dan untuk memberikan gambaran sedikit pemirsa seperti apa sih suasana festival angklung di Washington ini yang mencetak rekor membanggakan Indonesia, kita berikan sedikit cuplikannya. What a wonderful event for Indonesia, pulling everybody together on a beautiful day here on the mall. Yang paling mengkhawatirkan itu, how can we get 5,000? It's amazing. I don't really believe it. Ramai banget di sini, semua bersemangat.
sehat. Saya ingin memperlihatkan foto-foto, ada di mana tadi saya melihat foto. Ada di si Akang ini. Hatur nuhun. Nah, ini fotonya, foto pada saat di sana ya, Kang ya? Iya. Wow, 5.182 orang. Gimana cara ngumpulinnya, Kang? Itu yang bikin saya deg-degan tuh. Karena memang pertama kita mengharapkan dari ada artis lokal sama artis dunia. Itu supaya mereka ini bisa mengumpulkan massa untuk berkumpul 5.000. 30 menit sebelum main itu hanya paling 200-300 orang. Dan ternyata memang angklung ini, bambu ini senjata luar biasa. Jadi mereka ini awalnya berharap artis-artis itu membawa orang untuk angklung, ternyata angklung membawa orang untuk artis-artis Amerika. Wow. Dan yang paling saya kaget, itu Anda bisa bayangkan kalau orang berkumpul banyak itu mereka pasti ribut. Ini enggak. Mereka datang tertib begini aja. Menunggu panas-panas luar biasa. Saya nggak percaya itu. Tadi Akang It's mengatakan di sana, saya dengar ceritanya merinding gitu, Kang. Luar biasa, 5.180 orang bisa dikumpulkan hanya untuk main angklung gitu. Saya nggak percaya ini kok bisa berhasil. Ternyata saya semakin percaya bahwa angklung ini adalah alat diplomasi, alat perdamaian untuk harmoni dunia. Dan saya pikir pemerintah harus jeli. Dulu kita struggle menyerang penjajah itu dengan bambu runcing, itu bukan karena bambu runcing lebih tajam dari peluru, tetapi ada semangat dari bambu. Dan sekarang pemerintah harus percaya bagaimana cara dunia untuk percaya Indonesia. Itu saya yakin dengan bambu. Wow. Masih banyak yang lain. Kami akan kembali saat lagi. Ku merasa tak bersalah, kau yang menodai ketulusku. Mungkin memang begitu kau bermain dengan cinta, itu kau sendiri yang memilih caramu. Hatur nuhun atuh para saderek sadayana. Aduh. Akang, pengen tahu nih, tempat ini teh kan jadi Sunda dari tahun 67 ya? Ya. Dari tahun 67. 6667 lagi. 6667. Karena nggak jelas, kita nggak tahu startnya kapan. Jadi kira-kira aja tuh ya sekitar 6667. Pokoknya sekitar itu. Ya karena awalnya tuh kan bapak saya tuh tidak berniat saya mendirikan ini, enggak. Jadi awalnya tuh kita bapak itu ngamen ke alun-alun, ke Jalan Braga. Ada turis 1-2 orang di sama bapak itu di guiding gitu, disuruh ke rumah, diajak ke sini sambil pakai kendaraan mereka sih bawa ke sini. Lama kelamaan itu ada agent yang tertarik, kemudian iseng-iseng bawa ke sini, ya masih 5 orang, 4 orang begitu. Saya dengar tamu pertama Perancis 6 orang, leres? Betul? Iya. Tapi dari situ kemudian berdatangan sampai seperti sekarang ini bisa. Enggak langsung, lama prosesnya. Untuk menjadi ramai itu lama. Dan yang salah satu kehebatan Pak Ujo itu ulet, tekun, nggak pernah putus asa. Mang Ujo? Mang Ujo itu. Ulet, tekun, dan tidak pernah putus asa. Ujo itu bagi kita singkatan ulet, disiplin, jujur, optimis. Ujo. Itu ya. Wow, tapi namanya terus kemudian menjadi, asalnya kan lahir hanya Ujo saja, terus kemudian menjadi Ujo Ngalagena. Ngalagenanya dari mana, Kang Opik? Beliau bikin sendiri. Menurut beliau Ngalagena adalah kebebasan. Ngalagena adalah berekspresi begitu. Jadi itu bahasanya beliau sebetulnya.
Oke, nah sekarang ya, saya juga ingin tahu tempat ini sekarang makin kesini makin terkenal dan kemudian ke Washington DC segala macam itu kan perjuangannya tidak mudah ya Kang ya. Tadi Akang mengatakan tidak mudah gitu karena harus melalui step-step yang luar biasa. Mulai terasa rame, Kang Opik dari manajemen kan? Ya. Mulai terasa rame sekali tahun berapa Kang? Sebetulnya kita pegang prinsip begini teh, konsepnya keep the old one and make the new one. Itulah barangkali yang membuat rame itu di tahun 2000-an, terutama setelah krisis moneter, kita menciptakan lagu-lagu, bukan menciptakan lah, berkreasi dengan lagu-lagu baru kekinian. Dan alhamdulillah akhirnya orang-orang Indonesia ini menjadi banyak. Tadi saya juga melihat di rekaman yang tadi di Washington DC itu ada Elva Singer. Ya. Sudah pernah kolaborasi dengan siapa lagi ya Kang? Dengan Kang Dwiki barangkali ya, dengan Kang Candil, dengan Melly Guslo. Oke. Nah, ada lagu sebentar ya. Saya Gimana? Tadi Kang Candil namanya disebut-sebut sama iya? Kang Opik. Iya, pernah kolaborasi katanya. Kang Candil, Iya. gimana rasanya ini? Kolaborasi dengan Saung Angklung Ujo. Menyenangkan sekali dan terus terang surprise gitu kan. Tadinya saya pikir angklung tuh terbatas banget gitu kan, tapi ternyata ajaib banget gitu. Jadi kalau dipadukan dengan musik rock itu feel energinya tetap dapat tapi dalam bentuk yang berbeda itu asik. Dapat ya, tetap ya. Dapat. Pada saat diajak kolaborasi, awalnya ragu atau tidak? Kalau saya terus terang exciting karena oh ini ada sesuatu yang beda nih, pasti ada sesuatu di sini gitu kan. Dan pas pertama latihan juga kayaknya nggak susah-susah amat, udah langsung bisa aja semuanya gitu. Ternyata ya. Lagu apa waktu itu Kang, ingat nggak? Sucal Oman yang waktu itu nyobain ya. Nanti harus dicoba itu. Oke Kang, kemarin di prestasi yang terakhir ada di Washington DC. Memecahkan rekor, bermain angklung 5.182 orang. Tanggapan Kang Candil? Pertama bangga ya karena ini udah benar-benar langkah nyata dari untuk menunjukkan budaya Indonesia gitu. Ini jelas-jelas udah sangat apa ya, mumpuni gitu, udah solid banget, terus udah sah gitu. Ini di dunia orang udah tahu bahwa angklung tuh ya dari Indonesia gitu. Nggak usah diperdebatkan lagi dan Candil, sedikit aja nih. Akang punya usulan apa lagi untuk Saung Angklung Ujo misalnya ke depannya setelah kolaborasi sama Akang, memecahkan rekor di Amerika, di Washington, apa nih? yang deket-deket aja. Kalau mecahin rekor lagi saya diajak-ajak gitu. Iya. Itu ya. Mau dong denger lagu yang tadi. Lagu apa tadi? Sweet Child of Mine. Oh. Yo. Setuju nggak? Yo. Tarik! Woo! To see your smile that it seems to me
dalam bahasa Sunda. Oh, reka mana? Reka mana? Reka mana? Oh, reka mana? Ai. Oh, reka mana? Reka mana? Yeay! Reka mana? Reka mana? Ya, reka mana? Reka mana? Oh, reka mana? Ya. Sweet child, sweet Rame wae di dia mah. Putra K8, Putra K8, Salapan semua. Putra K10 mangga Teteh Mutiara. Oh. Mangga tuh Teteh. 10 orang ya semuanya. Tadi sudah dibilang katanya supaya gampang main angklung. Teteh, mangga. Kumaha Teh? Ada kenangan apa gitu tentang apa Mang Ujo gimana? Kenangan saya yang spesial itu beliau itu selalu memberi kami positive thinking, optimis. Kamu pasti bisa gitu. Padahal kita belum bisa apa-apa waktu itu gitu. Misalnya yang Teteh ragu terhadap sesuatu misalnya apa? Ada contoh nggak? Satu kejadian ketika itu di Istana Presiden di Bogor. Pada saat itu ada ladies program. Pada tahun 80-an ya, waktu itu masih Ibu Tin Soeharto. Pada saat itu saya tidak ditugaskan apa-apa, hanya mengguiding teman-teman yang perform. Nah, ketika mau tampil sekitar 15 menit, ternyata itu tidak boleh hadir, tidak boleh masuk laki-laki satu orang pun. Lalu langsung beliau lihat saya, wah kok lihat saya ya? Pada saat itu saya tidak bisa apa-apa gitu ya. Tapi beliau bilang pada saya, kamu pasti bisa. Tapi karena situasi mengharuskan, akhirnya saya masuklah ke dalam ruangan di istana itu. Dan memang di situ ibu-ibu negara semua. Jadi tidak ada satu orang pun laki-laki yang ada di sana. Kalimat apa dari Mang Ujo yang membuat Teteh yakin percaya diri masuk? Kamu pasti bisa. Kamu harus bisa. Katanya apa itu galak? Mang Ujo itu galak. Siapa yang mau cerita? Kang Opi? Kumaha? Aduh, saya nggak tega nyeritanya mana ini dia. Kenapa sok atuh? Enggak, kita seperti tadi. Kita disuruh pencaksilat padahal kita nggak diajarin sebelumnya. Saya pencaksilat dengan dia. Dia bawa pedang-pedangan dari bambu. Begitu saya harusnya nunduk, malah saya ngangkat, kepukul kepala saya. Dan saya nangis di depan para tamu-tamunya malah ketepuk tangan, ketawa lihat saya. Lihat kita ini apa, saya menangis begitu. Padahal hati remuk redam. Ya, saya tuh nggak kuasa untuk menolak, nggak mau pencak, ya pencak aja sebisa-bisanya. Ya akhirnya kepala saya benjol. Akang ada cerita apa dari
Karena Pak Ujo galaknya gitu ya. Hmm. Ya saya kan disuruh tidak boleh nolak. Itu kalau pentas sih masih menarik. Saya masuk ke ini tahu tempat nasi Apa? apa Periuk sih nasi yang periuk dari bambu nasi, ya. periuk Oh, nasi. ya. Kita suruh masuk ke periuk nasi gitu. Ya kita berdua gitu. Berdua. Kenapa disuruh masuk ke situ? Jadi Kenapa? kayak kuya-kuyaan gitu, kura-kuraan Kuya-kuyaan. begitu. Oh, atraksi. Saya nggak tahu kan itu bagi saya nggak lucu, tapi saya harus mau. Aha. Kenapa tidak berani menolak? Memang perintah apa adalah harus gitu. Oh, titah perintah Kalau apa tuh? tidak, Titah maka- bahasanya. Kalau tidak maka akan diapakan? Jadi Ya bisa dilempar ke kolam bisa. Saya dilempar ke kolam. Kolam apa? Kolam Kolam biasa, ikan. Kolam ikan. kolam ikan. Iya. Pernah nyesel nggak Kang meninggalkan Saung Angklung Ujo tahun 97 itu? Tidak, mungkin itu cara saya untuk bisa lebih kreatif, untuk lebih bisa untuk mandiri. Mhm. Teteh, bangga Ya. punya apa Mang Ujo? Wah, di samping bangga juga sangat bersyukur karena ternyata kami sekeluarga itu diberi kesempatan untuk dapat berguna lebih banyak di masyarakat ya, berkat Bapak. Di masyarakat, di dunia internasional, mengharumkan nama Indonesia, dan sekarang oleh UNESCO juga diperhitungkan ya angklung ya. Saya Padahal- kalau bukan anak Pak Ujo, mungkin saya bukan orang Indonesia yang keempat yang dapat world record. Wow. Oke. Pengen lihat generasi berikutnya setelah Teteh dan Akang mana ya? Ah, ini ya. Iya. Sini atau ke sini? Ke sini. Sok, mangga. Iya. Ini putra-putranya siapa ini? Iya. Ada lagi yang lain Sana cucu-cucunya? satu, Sini satu. Ada lagi? Temu di sini. Yang ada malam ini hanya 2 ya? Ya udah Iya. situ nggak apa-apa. Hanya Yang- 2. Baru entah kemana nih saya pakai. Total cucu dari 10 anaknya Mang Ujo ada berapa? Berapa ya? Apa enggak? Ada berapa? Sok dijumlahkan. Kurang lebih Ratusan. sekitar 30-an lah. Kalau 30 kurang bisa orang. nambah lagi. Cicitnya ada sekitar 7 sampai 10 lah. Ini siapa namanya ini teh? Saya Cindy. Kemarin ikut ke Amerika. Enggak, tapi dia sudah ke mana? Sudah ke mana? Meksiko, Oh. Kuba, Spanyol. Meksiko, Kuba, Spanyol. Ya. Mana lagi? Malaysia, Singapura. Ya. Malaysia, Singapura. Udah itu ya. Wow. Ke Garut pernah, ke Garut. Teh Mutiara. Nama Mang Ujo terus berkibar sampai sekarang walaupun apa sudah tidak ada. Kumaha teh? Kami punya misi sebetulnya ya, ingin melestarikan angklung ini dari generasi ke generasi, dan itulah tugas kita yang selanjutnya, meneruskan cita-cita Bapak. Satu lagi, tadi kata Kang Daeng, Mang Ujo tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa, Akang? Ya seperti yang kita dengar, kalau Anda teliti dengan tayangan-tayangan itu orang menyebutkan Ujo terus. Dan saya yakin ini generasi berikutnya juga akan Ujo terus. Ujo terus gitu ya. Jadi Mang Ujo tidak pernah meninggalkan kita sebetulnya ya. Oke. Atur nuhun sadayana sudah hadir di sini di 1 jam lebih dekat. Sampai di sini 1 jam lebih dekat, tidak cukup 1 jam ya untuk mengenal Saung Angklung Ujo, tetapi untuk yang terakhir ada perform pada saat penampilan di Washington DC ya. We Are The World ya. Oke, hatur nuhun sadaya. Sami-sami. Selamat malam, sampai jumpa.
Singapura.